Shalom pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apa kabarnya kali ini? Tidak terasa, kita sudah memasuki pelajaran ke-8 dengan judul Janji. Jangan bosan-bosan berbicara mengenai janji, karena Tuhan banyak sekali janji yang sudah dan akan ditepati bagi kita, dan itulah yang menjadi dasar iman dari Abraham, Nuh, dan karakter-karakter lain yang selama kuartal kedua di tahun 2022 ini kita pelajari dari kitab Kejadian. Untuk berdiskusi mengenai pelajaran ke-8 dengan judul Janji, kita sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Terima kasih sudah hadir di episode kali ini. Kita akan sama-sama membahas mengenai janji. Nah, kira-kira untuk meringankan suasana di awal ini, ada tidak janji yang Bapak Pendeta sekalian sedang tunggu untuk ditepati? Tapi semoga bukan janji membayar hutang ya, di lain dari itu yang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Pendeta sekalian. Boleh saya mulai dari Pendeta Lamsihar Silitonga terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai janji, memang kita selalu berharap agar janji itu ditepati. Dan apalagi bukan dari orang lain, kita juga mengupayakan janji itu. Saya juga berharap agar janji dari anak-anak saya ditepati dengan baik. Itu mungkin yang saya harapkan terwujud. Apalagi dari saya juga menepati janji untuk anak-anak saya. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Amin. Jadi dekat di keluarga ya. Terima kasih Pendeta. Bagaimana dengan Pendeta Sony? Ada janji yang ditunggu? Baik, kalau janji saya lebih mengarah kepada komitmen atau suatu hal yang kita telah buat untuk kita tepati. Nah, beda sama perjanjian. Ada janji dan perjanjian. Nah, dalam konteks ini perjanjian juga ya, covenant. Itulah perjanjian antara dua belah pihak. Nanti dipelajarilah. Nah, kalau saya pribadi sekeluarga, saya punya janji dengan keterbatasan kita sebagai manusia, kita berusaha untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun banyak minusnya ya, Pastor Lamsihar ya. Ya, benar-benar. Terima kasih. Itu mungkin janji saya dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk memulai diskusi kita, bolehkah saya minta kesediaan Pendeta Silitonga boleh berdoa bagi kita semua? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, bahkan kami yang ambil bagian. Demikian juga apa yang akan kami sampaikan, semuanya dapat bermakna yang terbaik untuk kehidupan umat-umat-Mu, bahkan kami, para pengikut Yesus Kristus, dapat lebih menepati janji kami, dan kami berharap itu dapat terwujud, dan janji Tuhan dapat kami rasakan sepanjang kehidupan ini. Dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa sekalian, kita akan mulai berdiskusi. Mari siapkan Alkitab ataupun buku Sekolah Sabat kalau ada, dan juga jangan segan-segan untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan di bawah video ini di kolom komen. Nanti kita akan baca dan juga sama-sama diskusikan di episode-episode mendatang. Kita masuk mengenai Abraham dan janjinya. Kita tahu Allah menjanjikan dua hal. Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar dan juga kehadiran seorang putra. Dan itu sudah ditepati, kita melihatnya di pelajaran yang lalu, tapi kira-kira sepanjang hidup Abraham sampai pada akhirnya, bagaimana Allah tetap mempertahankan janjinya? Ayat inti dari pelajaran ini terdapat di dalam Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Baru dari ayat ini aja kita tahu sampai tua pun tetap diberkati. Jadi janji Tuhan tetap nyata dalam kisah Abraham, dan kita akan melihat naik turun hidupnya dari yang anaknya hampir dikorbankan, dari yang anaknya melajang sampai umurnya sudah cukup tua gitu ya. Lalu istri dari Abraham meninggal, sampai Abraham meninggal lagi. Bagaimana janji Tuhan tetap nyata di dalam kehidupannya? Kita masuk ke hari Minggu dengan judul Bukit Moria. Ini suatu kisah yang dikatakan oleh penulis sebagai ujian Tuhan yang paling sulit untuk dipahami. Bagaimana tidak gitu ya? Kok anak yang dijanjikan itu pula yang mau dikorbankan? Atau Tuhan sendiri berfirman di
kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan sangat-sangat tidak suka dengan pengorbanan manusia gitu ya. Kok ini seorang manusia yang dikorbankan juga yang Tuhan minta. Jadi pertanyaannya, apa tujuan Tuhan memanggil Abraham untuk melakukan ini? Mengapa mengujinya dengan cara yang begitu sulit? Pendeta Siletonga boleh bantu masuk kita ke topik itu. Baik, terima kasih. Memang kadangkala kalau kita perhatikan dan pelajari pelajaran sekolah sahabat ini, di luar akal pikiran kita sebenarnya kita tidak bisa mengerti. Tapi karena memang itulah merupakan perintah Tuhan yang menyampaikan kepada Abraham, kita tahu latar belakang ceritanya bahwa Abraham menunggu untuk memiliki keturunan. Tapi kenyataannya adalah lama baru proses itu terwujud. Dan setelah terwujud, yang lebih membuat pemikiran bagi Abraham, kok kenapa harus dikorbankan? Dan itu perintah Tuhan. Dan saya lihat di sini adalah bahwa iman Abraham, dia tidak membantah. Apa yang Tuhan katakan, yang walaupun menurut akal pikiran kita manusia, tidak logika, tapi dia harus turun. Jadi saya perhatikan dalam hal ini adalah bahwa memang perintah Tuhan, jangan kita bantah. Kalau Tuhan sudah katakan, lakukan saja. Beda dengan kita manusia. Nah, kalau kita manusia, kalau kita katakan, kadang-kadang kita berpikir, benar nggak yang dikatakannya itu? Sesuai nggak dengan yang akan dilakukannya? Tetapi kalau Tuhan sudah berkata, sekalipun itu di luar akal pikiran kita, bagi saya mengatakan itu harus kita ikuti. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham. Apapun itu kenyataan yang harus dilaksanakan, dia harus ikuti. Karena itu perintah Tuhan. Ini mungkin gambaran dari saya pada pagi ini. Amin. Terima kasih pendeta sudah menekankan kembali apa yang kita pelajari minggu lalu ya mengenai perjanjian Abraham dan imannya. Nah, pertanyaan berikutnya pendeta Sony Situmorang, jadi apa sih tujuan ujian itu? Ini di paragraf ketiga dikatakan ujian itu bahasa Ibrani-nya nisah, dan saya tahu pendeta Sony suka mengambil bahasa-bahasa gitu ya. Nanti kita lihat arti aslinya apa. Jadi apa fungsi ujian dan apakah dalam setiap ujian kita manusia harus mengorbankan sesuatu? Apa yang Tuhan minta? Silakan pendeta. Baik, terima kasih, Ivy. Nisah, ini ujian. Nah, ketika kita bicara mengenai ujian, ada konsep yang udah lama saya tahu. Ada perbedaan pencobaan dan ujian dalam konteks Alkitab. Pencobaan itu suatu hal yang kita hadapi yang sifatnya menjatuhkan kita supaya kita berdosa. Itu kalau dalam Perjanjian Baru ya. Sedangkan ujian, suatu ujian atau hal tapi untuk memurnikan iman. Sebagai contoh, Ivy Pastor Lamsiar ketika mau tamat SMP atau SMA ada ujian. Yeah. Untuk apa sebenarnya? Bukan ujian itu dibuat supaya kalian tinggal kelas, enggak. Tapi untuk melihat, mengevaluasi apa yang kalian kita dapatkan selama kita menempuh bangku SMA. Apa kita layak naik tingkat atau tidak? Nah, dalam konteks ini ada sedikit berbeda. Karena kalau di akademis kita diuji pengetahuan. Nah, dalam konteks ini yang diuji apa? Imannya. Itu sebabnya kenapa sampai imannya diuji. Ingat, dulu pelajaran minggu lalu kita apa? Ada perjanjian atau covenant yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, sebelum ke sana, covenant-nya dua. Dalam bahasa Yunaninya kalau saya nggak salah ada diakete, satu lagi apa itu ya? Kemarin. Sunateke. Sunateke itu yang perjanjian yang sederajat. Contoh saya sama Ivy, saya sama Pastor Lamsiar. Tapi diakete itu yang tidak sederajat. Itu yang Tuhan dengan Abraham, atau dalam bahasa Ibrani kalau saya tidak salah itu Pak, Berit. Nah, apa tujuan perjanjian? Ingat, ketika dulu Abraham dan Allah punya perjanjian dan Tuhan lihat perjanjian itu boleh dilewati oleh Abraham, tibalah yang saya lihat di sini Tuhan ingin uji Abraham. Jadi mereka punya long lasting relationship itu, mereka coba diuji lah dengan cara apa? Cara yang unik ya tadi Ivy bilang, dengan apa? Cara yang unik bahkan di luar nalar. Kenapa? Karena Abraham harus mengorbankan siapa? Ishak. Wow. Abraham tunggu Ishak sampai usia 90-100 tahun. Setelah itu Tuhan korbankan. Namun ingat, nantinya di sini juga mulai tertera nama apa? Bapak orang percaya. Setelah ini ya, yang sebelum-sebelumnya belum ada nama itu. Jadi setelah ini Bapak orang percaya. Jadi kita ditanyakan, apa tujuan ujian? Untuk memurnikan iman Abraham.
untuk memurnikan hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena selama ini kita bisa setia kayak di dunia ini kalau kita mendapatkan benefit keuntungan. Benar ya, Ivy ya? Artinya maaf kata di kantor juga pastor dalam siar kalau pimpinan kita kasih yang enak-enak, pak. Semua kita nurut. Kita nurut karena benefit. Tapi di sini Tuhan ingin lihat Abraham itu benar-benar beriman nggak? Even dia harus sacrificing the only begotten son seperti konteks Allah ke Yesus ya. Apakah dia bersedia? Tapi kita lihat apa? He was willing to dia mau korbankan sampai akhirnya Tuhan katakan ada anak domba di sana. Satu kata untuk apa tujuannya di paragraf ke-3 dan paragraf ke-4 saudara bisa lihat jawaban yang mirip yang sama lah untuk memurnikan iman Abraham dan mengajarkan kepada kita mengenai iman yang sebenarnya. Terima kasih. Amin. Pendeta Silitonga ada yang mau ditambahkan, terutama dengan pertanyaan orang-orang bahwa mengikut Tuhan itu susah karena harus mengorbankan banyak hal, diuji banyak gitu. Silakan Pendeta. Mengikut Tuhan memang harus kita pengorbanan sebenarnya. Apapun itu, namanya kita menyembah yang kadang di pikiran kita harus kita laksanakan. Yang saya perhatikan dalam hal pengikut Tuhan ini butuh pengorbanan, ini yang kita melaksanakan. Tapi kadang-kala kita susah untuk menerapkannya. Nah, yang sering kali muncul adalah kita berkorban untuk sesama yang kita manusia. Tetapi Allah inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang hidup yang kita jalani, yang kita sembah Allah, yang kita tidak bisa lihat dengan mata badani, tapi malah mata rohani kita melihatnya. Dan disinilah Tuhan inginkan kita mau untuk berkorban dalam hal segalanya. Waktu, tenaga, pikiran yang kita melaksanakan. Kita perhatikan Abraham juga melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya, yang walaupun memang di luar akal pikiran kita manusia. Mungkin ini Alfi yang saya mau sampaikan. Ya, nanti sambil kita diskusi kita akan lihat bahwa apa yang Tuhan minta itu tidak pernah merugikan kita ya, malah di hari Senin judulnya Tuhan menyediakan. Jadi nanti Tuhan yang akan sediakan apa yang perlu kita berikan gitu ya bagi kehidupan kita. Kita masuk ke hari Senin, kita akan melihat bahwa adegan ataupun kisah di Bukit Moria ini sebenarnya mengacu sangat-sangat erat kepada kayu salib. Dan kita melihat di setiap kisah karakter di buku Kejadian selalu ada tema kasih karunia dan juga tema mesianik gitu ya. Ada Yesus di dalamnya. Jadi Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ bagaimana salib itu sangat kental di dalam cerita Tuhan menyediakan domba bagi Abraham. Saya senang kalimat salib sangat kental dalam konteks Jehovah Jireh atau dalam bahasa aslinya apa? Yireh lo. Kata lo itu lebih mengarah apa? Kata kerja, artinya apa? God will provide everything we need ya, atau God's provided atau apalah itu. Artinya Tuhan menyediakan lah istilahnya. Bagaimana salib sangat kental dan berhubungan dengan kasih karunia. Ingat, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, korbankan anakmu. Ini singkat, jangan lama-lama. Paling sedikit ada 3 masalah pencobaan yang dia alami, 3 problema. Yang pertama, secara manusia dia sangat mengasihi putra tunggalnya. Bagaimanapun dalam adat kita orang Timur sangat susah untuk mengorbankan anak kita. Bahkan yang anaknya 10, saudara-saudara, anaknya 10 korbankan 1. Kadang-kadang ada orang lebih bagus saya korbankan harta tenaga pada anak. Yang kedua, masalah yang dihadapi pada saat itu bagaimana dia menyampaikan ini kepada istrinya. Wow, Sarah udah menopause melahirkan. Sama seperti konsep mesianik, the only begotten son. For God so loved the world, karena itu besar kasih Allah. Yang ketiga apa? Apakah Ishak mau nanti dikorbankan? Benar ya, 3 ini. Maaf kata kalau melawan gampang melawan Ishak. Makanya setiap ada acara Bayo, jadi para pemirsa di rumah setiap malam kita ada acara Bayo, belajar Alkitab interaktif online. Silahkan diikuti dulu. Kita putar kisah kartunnya Citra Rohani. Setiap kisah mengenai Ishak kadang-kadang hati saya, tidak ada orang tua yang mengorbankan anaknya. Namun, kenapa kayu salib dan juga kasih karunia dan tema mesianik sangat kental di sini? Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan menyediakan korban bakaran baginya. Sehingga dengan iman, dengan iman dia naik ke Bukit Moria. Dengan iman dia katakan kepada anaknya, kamulah
korban tersebut. Dan dengan iman juga anaknya mengatakan, silakan papa. Dan dengan iman dia ambil pisau atau apa memotong. Dan dengan iman dia sudah sangat sedih. Saya bisa apa? Saya sering bilang sama anggota jemaat ketika dibaca Alkitab, imagine that you were there. Anda seolah ada di situ. Ketika coba Ivy, Pastor Lamsier, bayangkan dia ambil pisau, dia mau potong anaknya. Ketika dia ikat sebelumnya, bagaimana hatinya? Aduh, dan ketika dia hendak menyembelih, suara muncul. Aku menyediakan korban. Hubungan dengan kayu salib. Tuhan pun menyediakan apa? Korban putra tunggal Yesus Kristus. Agar apa? Agar kasih karunia itu meliputi seluruh bumi dan nubuatan mesianik bisa digenapi. Itu mungkin dari saya. Silakan ditambahkan. Amin. Jadi memang kisah ini sangat-sangat menyentuh hati. Tapi Tuhan mau kita tidak berhenti di perasaan kita saja yang tergugah gitu ya. Ada tanggapan iman yang harus kita lakukan kalau kita mengimani cerita ini. Jadi pertanyaan di bawah di hari Senin itu, apa yang harusnya menjadi tanggapan kita? Pendeta Silitonga, setelah mendengar ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa pengaruhnya terhadap iman kita dalam perjalanan hidup sehari-hari? Baik, terima kasih, Evi. Bahwa memang kalau kita perhatikan liku kehidupan daripada Bapak Abraham ini, yang memang sangat menyentuh bagi kita sebagai manusia, yang jelas manusiawi. Tapi sesungguhnya bahwa memang ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga buat kita pengikut Yesus Kristus, bahwa dalam liku-liku kehidupan yang kita jalani, Tuhan meminta hal yang di luar akal pikiran kita, kita harus jalankan. Kita harus jalankan. Jadi mengikut Tuhan di sepanjang hari-hari yang kita hidup ini perlu untuk konsentrasi yang penuh, ya. Perlu kehidupan kita jalani dengan baik dan jangan pernah menyerah. Apapun itu yang kita mau jalani. Dari kehidupan daripada Abraham ini, di saat memang dia harus dia lakukan perintah Tuhan, menaiki Gunung Moria, Bukit Moria. Dan seperti pendeta Stemorang katakan bahwa bukannya tidak bisa Abraham membantah, tapi karena memang ini perintah Tuhan. Jadi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa hidup mengikut Yesus Kristus dengan apa yang telah Yesus berikan untuk kita, pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk Yesus? Jadi untuk itu, bahwa bagi hidup kita mengikut Yesus, mari kita tetap berpegang teguh, ya, melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Mungkin begitu, Ivy, yang dapat saya sampaikan. Amin. Saya suka sekali yang tadi Pendeta Silitonga katakan, harus penuh konsentrasi. Karena setelah satu ujian, ada ujian berikutnya gitu ya. Jangan dulu kita menyombongkan hati. Nanti kita lihat ya bagaimana setelah mungkin Abraham boleh bersenang, Ishak tetap ada, tetap hidup, tapi istrinya yang meninggal. Ini kita akan masuk ke hari Selasa dengan judul Kematian Sarah. Dan tadi Pendeta Sony sudah singgung, mungkin ini ada hubungannya dengan bagaimana energinya terkuras gitu ya, mengingat bahwa aduh anak saya harus mati dan lain-lain, dan mungkin itu yang memperpendek umurnya. Ada lagi yang mau Pendeta Sony tekankan mengenai kematian Sarah di sini, apa perannya dalam kisah pengorbanan Ishak? Seperti itu, silakan Pendeta. Sudahkah para pemirsa bayangkan ketika pasca pengorbanan Ishak, lalu Abraham dan Ishak turun, lalu Ishak ceritakan kepada mamanya, kemudian mamanya syok, kaget, lalu bertanya kepada Abraham dan dikatakan, kenapa gak kasih tahu? Coba kita berimajinasi sebentar. Para bayangkan, apa yang terjadi? Mungkin dalam keluarga modern, kalau ada seperti terjadi, walaupun sudah lewat dan anak tidak dikorban, maka istrinya akan marah besar. Namun, Alkitab tidak ceritakan itu. Intinya apa? Pasca pengorbanan Ishak yang batal, Sarah meninggal setahun. Dan keistimewaan dalam kisah ini hanya Sarah yang disebutkan di Alkitab, wanita dengan umurnya yang jelas. Makanya saya terus terang selalu lihat Musa penulis ini, Musa penulis yang menceritakan kisah ini. Yang saya mau tekankan, kenapa sampai Sarah meninggal. Ketika saudara baca Kejadian pasal 22, Kejadian pasal 25, maka dengan jelas dikatakan setelah peristiwa itu Sarah beristirahat. Bahkan Sekolah Sabat atau J-Quest penulis perjalanan mengatakan dalam paragraf kedua, saya akan bacakan,
Penyebutan kematian Sarah setelah kisah pengorbanan Ishak menunjukkan bahwa dia mungkin terpengaruh oleh kejadian ini yang hampir merenggut nyawa putranya. Dalam beberapa hal, Sarah juga terlibat dalam ujian dengan suaminya, sama seperti dia dengan Abraham, di mana juga Abraham sesekali menyimpang dari imannya. Jadi ketika tadi Ivy katakan boleh bawa kepada kisah ini, inilah yang terjadi. Kenapa? Karena Sarah bukan tipe wanita yang akan diam ketika ada yang mengganggunya. Ingat ketika Hagar melahirkan Ismail, masih ingat ya? Lalu Sarah melahirkan Ishak. Dalam satu scene terlibat bagaimana ketidakadilan atau kedengkian Ismail kepada siapa? Ishak. Tapi Sarah berusaha Dia tinggal diam, dia berusaha membuat supaya keduanya sama-sama damai. Faktanya Sarah seorang wanita yang luar biasa. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Amin. Dan menarik, setelah Sarah meninggal, Abraham masih ingat bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada dia. Makanya pemakaman atau kuburan dari Sarah dipilih di tanah Kanaan. Ini bagaimana ya Pendeta Silitonga? Dalam keadaan berduka dia masih ingat janji Tuhan bahwa tanah ini nanti bakal milik saya, jadi dikubur di sini aja. Apa yang Pendeta lihat dari cerita ini? Jadi dari cerita kisah kehidupan daripada Bapak Abraham ini, memang kita tahu bahwa setelah selesai drama apa yang dilakukan oleh Abraham atas perintah Tuhan di Bukit Moria, kemudian turun seperti Pendeta Sonis Tomarak sampaikan, bagaimana kalau kita berimajinasi. Nah, di sini kita perhatikan, memang ini mengarah kepada, tetap yang saya salutnya adalah ingatan daripada Abraham ini luar biasa. Janji Tuhan tetap dia ingat akan memberikan tanah Kanaan. Dan memang itulah yang saya perhatikan bahwa nantinya Abraham ketika dia tahu istrinya mengalami beristirahat ataupun meninggal, maka disitulah yang dia akan tentukan bahwa dia akan bersama dengan istri walaupun dalam kondisi Tuhan izinkan dia beristirahat, dia akan dikuburkan. Ini menunjukkan bahwa memang dia tetap mengingat bagaimana Allah itu akan menepati janjinya lewat apa yang Tuhan sampaikan baginya. Jadi dari hal ketika Abraham melihat istrinya sudah tiada, yaitu Sarah, dan kemudian dia katakan, dan disitulah tanah Kanaan itu yang merupakan bagian Abraham untuk dia kuburkan istrinya di sana. Mungkin itu gambaran saya. Amin. Ini suatu penguatan ya bagi kita dan juga umat-umat Tuhan yang mungkin ditinggalkan oleh kekasih gitu ya, sangat sedih, tapi tetap ingat janji Tuhan. Apakah itu janji kebangkitan atau janji nanti suatu saat bertemu di surga. Karena itu yang menguatkan Abraham di saat itu gitu ya, istri yang tercintanya meninggal. Terima kasih Pendeta. Ada satu pertanyaan menarik terakhir di hari Selasa bawah gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana Abraham mendapatkan tanah untuk menguburkan Sarah, Abraham menggunakan reputasinya gitu ya. Saya merupakan Raja Agung, bisa dilihat di Kejadian 23 ayat 6. Boleh saya bacakan ya. Tuanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami. Jadi kalau boleh minta tanah di sini. Nah, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa menggunakan reputasi kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Karena biasanya yang namanya reputasi itu digunakan dengan konotasi negatif gitu kan, saya kan raja gitu, atau ada abuse of power gitu ya, penyelewengan kekuasaan gitu. Tapi di kisah ini Abraham menggunakan reputasinya untuk menjalankan kehendak Tuhan supaya tanah Kanaan itu suatu saat tetap menjadi bagian dia. Pendeta Sony, ada yang mau dikomenkan di sini? Menarik, Ivy, Pastor Lapsia. Ingat nggak di dalam tulisan Musa juga, aku akan menjadikan engkau sebagai kepala bukan ekor ya. Masih ingat ya? Nah, kemudian dalam konteks ini, kita lihat bagaimana argumen Abraham dengan anak-anak siapa? Keturunan anak-anak Het ya. Tentang dia punya keinginannya untuk menguburkan Sarah di sana. Nah, bagaimana dengan reputasi? Bagaimanapun reputasi penting. Reputasi dalam konteks ini apa? Bukan mengarah kepada jabatan, tapi apa? Bagaimana the way how we treating people, bagaimana kita memperlakukan orang lain, sikap kepada orang lain. Sama seperti Ayub saudaraku, dia disayangi semua orang. Kenapa? Bukan karena dia kaya, tapi apa? Cara dia memperlakukan manusia. Saya senang kalimat saat bahasa Manado, sito tumoto, hidup untuk menghidupkan manusia, orang lain, manusia kan orang lain. Nah, dalam konteks ini yang dipraktekkan di mana? Abraham di sini, maksudnya apa?
Oke, dia kaya. Oke, dia orang asing di sana. Tapi walaupun orang asing, dia tidak semena-mena, dia langsung apa? Sehingga ketika dia berargumen dengan reputasinya itu, akhirnya dia bisa apa? Menguburkan Sarah di tanah perjanjian, di mana keturunannya itu Musa dan lainnya akan memimpin mereka, akan apa? Akan ada di sini. Nah, bagaimana dengan reputasi yang kita miliki? Saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, reputasi kita, kalau dalam konteks media, kalau kita seminar, adalah konten kita siapa? Yesus. Ya, reputasi kita apa? Pantulan tabiatnya. Kemanapun, pantulkan tabiat Yesus. Sehingga dengan reputasi itu, maka kita apa? Akan bisa apa? Akan bisa mengabarkan terang. Oh, tadi pagi saya breakfast, Ivy, sama Pastor Sidi Tonga. 3 orang, bapak, ibu, sama seorang anak. Mereka dari mayoritas seorang anak. Entah kenapa yang pelayan restoran mengatakan, Bu, hanya jatah buat 2 orang. Saya nggak dengar, saya nggak tahu. Tapi ketika mereka makan di samping saya, lalu saya lihat ada 2 piring mereka bawa, terus anaknya mau dikasih makan itu, anaknya sudah umur 12, 13, 14 tahun, Pak. Jadi saya katakan, Bu, saya sendiri. Jatah ambil aja, anaknya suruhnya ambil nasi, kamar saya sekian. Saya bilang ke pelayannya, Mbak, jatah saya ya, iya. Senang sekali, saya sudah makasih aja gitu, kayak makasih. Tapi ketika saya pulang, tanpa saya bilang, tiba-tiba mereka tahu saya keluar, Pak, makasih Pak, suami istri bilang makasih Pak. Artinya saya mau mengatakan apa? Hal-hal yang kecil seperti itu bisa Pak menjadi apa? Menunjukkan reputasi kita. Nah, para pemirsa, dimanapun Anda, walaupun banyak konten di YouTube yang mengatakan berbuat baik, walaupun itu hanya settingan semua, saya mau jangan ikutin YouTube yang hanya settingan. Buat dengan apa? Buat dengan hati yang tulus. Sehingga Abraham yang menunjukkan reputasinya bisa diterima oleh orang-orang setempat, walaupun dia orang asing. Terima kasih. Terima kasih. Jadi reputasi dalam hal ini bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang relasi, gitu ya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Pendeta Silutonga mau ditambahkan bagaimana kita menggunakan reputasi untuk kemuliaan Tuhan? Baik, sebenarnya saya juga teringat akan ayat Alkitab mengatakan nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi bagi Abraham, dia memang memiliki reputasi yang luar biasa, tetapi dia tidak andalkan dan tidak apakan itu dia buat sebagai kekuasaan yang seperti Evi katakan itu, bahwa dia menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Saya pikir hal yang sama seperti Pendeta Sonis Tumara katakan, bagi kehidupan kita umat-umat Kristen, nama kita diri sebagai pengikut Yesus Kristus, pertahankan reputasi itu, bukan merupakan kita buat sebagai suatu otoriter atau hal yang lain, tapi lakukanlah hal yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian mungkin, Ivy. Amin. Jadi pemirsa sekalian, silakan dilanjutkan di UKSS masing-masing mendiskusikan bagaimana reputasi jemaat, reputasi keluarga, maupun kita di lingkungan kantor, sekolah, dan lain-lain bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Istri Ishak. Ini di hari Jumat ada suatu kalimat yang menarik nih ya, di paragraf ketiga. Abraham telah lanjut usia dan berharap segera akan mati. Tetapi masih ada satu lagi hal yang harus dilaksanakannya untuk memperoleh kegenapan janji kepada keturunannya. Ini kalau Ishak belum menikah, gimana janji Tuhan saya akan menjadi bangsa yang besar gitu kan ya, anak saya belum punya istri dan anak-anaknya. Jadi dalam hal ini apa yang mau kita pelajari? Bagaimana campur tangan orang tua dalam melanjutkan keberlangsungan hidup keluarga gitu ya, terutama dalam mencari jodoh dan lain-lain. Pendeta Sony, ada yang mau diambil dari prinsip-prinsip dari bagaimana Abraham mencari istri bagi Ishak di sini? Wow, ini salah satu kisah waktu saya masih kecil saya pertanyakan. Kok ada ya orang tua mencarikan jodoh buat anaknya? Dan kami, Ivy dan Pastor Lamsihar, kami 3 cowok paling di keluarga, dan kami bertiga paling nggak suka kalau dijodoh-jodohin dari dulu. Anak situ bilang sama papa, boleh ke sana datang. Paling nggak suka, nggak tahu kenapa. Walaupun kadang-kadang setelah nggak mau, tapi setelah melihat, kan belum kenal orangnya kan, hanya dijodoh-jodohin kan. Manis juga, cakep juga. Dulu kenapa nggak coba aja dulu. Jadi, namun dalam kisah ini, seperti Abraham ingin mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya, karena jadi Tuhan kepadanya, maka dia pun ingin membawa pengantin perempuan ke kemah Sarah untuk apa? Untuk menghibur Ishak. Mungkin para pemirsa, kalau kita baca Kejadian 24, di sana bisa tersirat, bahkan tersurat bagaimana kesedihan Ishak
pasca meninggalnya siapa? Sarah. Beruntung kita orang tua masih ada semua lengkap ya. Pastor Ramsyar lengkap orang tua? Sudah yatim. Sudah Oh, meninggal Bapak. udah. Bagaimana perasaan? Kita tahu, artinya saya belum mengalami, kita tahu bagaimana perasaannya. Sehingga sehingga Abraham mencari Ribka untuknya. Ketika Ivy bawa ke tempat ini, terus terang Ivy, saya agak bingung dari mana saya masuk. Karena apa? Saya tidak tahu Ishak cinta, saya tidak tahu Ribka cinta, tapi kembali referensi Alkitab mengatakan bahwa Abraham mencari yang terbaik buat anaknya Ishak. Hanya sampai di situ. Saya tidak tahu apakah bagi Ishak itu terbaik, tapi intinya Abraham mengambil Ribka dengan iman dan juga dengan berdoa. Itu mungkin dari saya sedikit. Terima kasih. Amin. Jadi ketika Abraham melakukan hal ini, dia memerlukan iman juga, gitu ya. Dan ada satu statement menarik di pertanyaan kedua di hari Jumat. Bagaimana dalam kebebasan untuk memilih juga diperlukan iman dalam hal itu. Walaupun kita percaya Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan akan membelokkan kita ke arah yang baik gitu ya. Tapi ketika kita memilih itu juga perlu iman. Bagaimana Pendeta Silitonga mau menjelaskan statement tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan cerita kehidupan Bapak Abraham ini, di saat istrinya Abraham meninggal yaitu Sarah, kemudian kembali kepada pemikiran seperti Pastor Setemurang katakan bahwa Abraham memiliki anak yaitu Ishak, tetapi dia pikirkan bagaimana kelanjutannya di kemudian hari. Saya sangat senang dan saya salut kepada kehidupan pola pikir daripada Bapak Abraham. Dan memang saya pikir juga ini merupakan tolak ukur bagi kaum orang tua, bagi kita para orang tua, memikirkan yang terbaik sebenarnya untuk anak-anaknya di kemudian hari. Ya, di kemudian hari. Memang dari latar belakang kehidupan Bapak Abraham ini dan ingin mencari siapa yang akan yang menjadi menantunya buat istri anaknya yaitu Ishak. Jadi memang dia pikirkan, dan saya tahu bahwa memang menurut pemikiran saya inilah merupakan salah satu rencana yang terbaik yang Abraham buat untuk anaknya Ishak. Dan walaupun memang disuruh oleh Abraham, ceritanya kita tahu yaitu pembantu Abraham yang disuruh untuk pergi ke salah satu tempat, dan memang kita lihat bahwa pembantunya Abraham ini dia tahu bahwa ini yang terbaik, dan memang itu sudah yakini bahwa tuannya Abraham adalah merupakan seorang yang luar biasa di dalam kehidupan setelah diperhatikan oleh para hamba-hambanya. Dan kenyataannya dalam cerita dalam kita tahu bahwa ada persyaratan yang dilihat kalau memang dia membantu untuk memberikan unta-unta minum, dan itulah yang layak untuk menjadi istri daripada anak dari tuannya sendiri. Jadi saya perhatikan untuk kalau kita lihat di zaman sekarang ini, khususnya kita para orang tua, kadangkala orang tua memberikan yang terbaik kepada anaknya, tapi seringkali ini diabaikan. Tapi kita lihat, Abraham menunjukkan dan mencari yang akan menjadi pasangan untuk istri anaknya Ishak. Dan memang kalau kita pikir kadangkala di zaman sekarang ini, kalau dijodohkan muncul pemikiran, ada nggak cinta? Nah, ini dia. Kan cinta yang perlu, kalau memang sudah ada cinta satu sama lain, maka terikatlah ikatan yang akan menjadi hubungan pasangan suami istri. Jadi saya lihat dari kehidupan Bapak Abraham ini sangat luar biasa. Dia tahu untuk masa depan anaknya. Hal yang sama juga para orang tua memikirkan yang terbaik masa depan anak-anaknya, baik putra dan putrinya, ketika sudah masa dewasa. Demikian mungkin nanti. Amin. Jadi para orang tua penuh doa mengenalkan seseorang kepada anaknya gitu ya, dan juga anaknya juga penuh doa untuk mengconsider, mempertimbangkan saran dari orang tua seperti itu. Jadi bagaimana dengan anak muda yang menonton video ini? Mungkin boleh di komen di bawah, apakah mau dijodohkan melihat dari kisah Abraham, atau seperti apa pertimbangannya. Kita akan lanjut ke hari Kamis dengan judul Seorang Istri untuk Abraham. Ternyata yang perlu dihibur hatinya bukan hanya Ishak saja yang baru kehilangan ibunya, tetapi Abraham juga gitu ya, dengan bertemu dengan istri yang berikutnya, dia juga dihiburkan untuk menjalani masa-masa tuanya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini, Pendeta, dalam pemilihan istri ataupun menikah kembali gitu kan? Ada orang yang setuju, ada yang tidak, dan lain-lain, tapi apa yang bisa kita pelajari di sini?
seorang istri untuk Abraham. Nama Keturah bukanlah nama yang asing bagi kita. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah belajar kita harus ingat bahwa Abraham menikah lagi 3 tahun setelah kematian Sarah, atau setelah putranya Ishak dinikahkan. Kalau kita hitung-hitung, usia Abraham mungkin 140 tahun dan menikahi Keturah yang melahirkan 6 anak. Saudara bisa lihat nama anaknya, itulah anaknya yang banyak tersebut. Hanya yang saya coba lihat di sini, kalau kita lihat sekolah sahabat kita, paragraf kedua, identitas istrinya barunya masih belum jelas. Namun, kemungkinan besar bahwa Keturah ini berasal dari sama seperti Hagar, ya, berasal dari Hagar, dan juga apa yang saya katakan, Keturah ini mirip dengan apa yang dialami oleh Abraham selanjutnya. Saya akan bacakan karena terus terang agak unik ini Keturah. Dikatakan begini, adalah Hagar. Juga penting bahwa Abraham berperilaku kepada Keturah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada putra Hagar. Dia mengirim mereka pergi untuk menghindari pengaruh spiritual yang membuat perbedaan yang jelas antara putranya dengan Sarah dan putra lainnya yang bukan milik Sarah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini seperti Ivy tanyakan tadi? Ingat kata keturet juga, keturet ada di dupa, di bilik yang apa? Di bait suci kudus Tuhan, yaitu meja pedupaan. Nah, Keturah dan anak-anaknya mendapatkan perlakuan yang agak berbeda dari Ishak sendiri. Ketika tadi apa yang sekolah sahabat atau kita pelajari dari sini, saya hanya akan menekankan satu kata, yaitu pada saat itu, pada zaman itu, Tuhan saya katakan lagi, Tuhan mengizinkan Abraham mencari istri untuk masa tuanya, di mana masa tuanya hingga matinya pun Abraham tetap setia kepada Tuhan. Itu mungkin dari saya. Silakan Pastor Lamsyar ditambahkan. Ya, terima kasih. Jadi sepertinya Tuhan terus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham ya, Pendeta Silitonga ya, sampai pada akhirnya pun lalu kita lihat ada silsilah. Jadi keturunan Abraham terus berlanjut gitu ya. Dan itu apa yang ditunjukkan oleh silsilah ini dan juga kehidupan di masa tua Abraham kepada kita sekarang, Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang di saat setelah Ishak menikah dengan istrinya yang memang sudah itu menjadi istrinya, di masa tua daripada Abraham, akhirnya dia ingin menjadi seorang pendamping. Kadangkala memang kalau kita pikir di zaman sekarang ini, ya saya pernah memperhatikan dengar bahwa usia daripada kaum laki-laki kalau sudah tua, istrinya meninggal, dia ingin memiliki seorang pendamping. Tapi beda dengan kaum wanita. Ya, saya perhatikan dan saya bisa saksikan sendiri ya. Saya pengalaman sedikit dari kehidupan rumah tangga mama saya. Usia 4 tahun, papa saya sudah meninggal. Dan di usia 4 tahun sampai sekarang saya dibesarkan oleh seorang ibu dan tidak memiliki pendamping. Ya, dari usia 4 tahun, berapa tahun yang lalu lah itu. Jadi saya dibesarkan oleh seorang ibu dan kami dibesarkan dengan 4 bersaudara. Yang saya perhatikan bahwa memang beda pola pikir kaum wanita dengan kaum pria ya di sini. Abraham ketika Sarah istrinya meninggal dan kemudian sebelum meninggal kita tahu ceritanya bahwa dia sudah punya menantu dan dihadapkan kepada Sarah istrinya dan akhirnya dia meninggal Sarah. Lalu dia ingin menghibur dirinya dengan memiliki seorang istri kembali. Nah, sampai sejauh ini, memang kalau kita perhatikan di perjanjian lama, ini sepertinya menurut akal pikiran kita di zaman sekarang, Tuhan izinkan itu berlaku. Tapi kalau zaman sekarang ini, kenapa nggak bisa? Nah, ini dia. Seringkali saya dipertanyakan oleh kaum orang muda, apalagi kaum Nasrani. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh di zaman perjanjian lama, Tuhan izinkan kok mereka punya istri lebih dari satu. Jadi ada konotasinya bahwa memang bolehlah tahun ini ataupun di zaman kita sekarang ini punya istri. Tapi saya katakan jawaban kepada mereka adalah bahwa kalau kita dalam kehidupan memiliki satu istri yang kita mau pertahankan, itu pun merupakan bagian yang paling baik untuk kita bisa miliki. Namun Alkitab juga pernah katakan kalau memang kita memiliki istri
berpisah dengan kita oleh karena kematian, daripada kita berdosa untuk hal yang tidak baik, lebih bagus cari pendamping. Tapi kalau kita bisa bertahan untuk segalanya sampai Yesus datang, kalaupun pasangan kita, baik itu, ini kategori dalam pemikiran saya, cerita kehidupan daripada Abraham ini ya, bagi khususnya kaum pria, yang memang kalau dia bisa bertahan, pasangannya meninggal oleh karena berpisah oleh karena kematian, maka saya sarankan lebih bagus dia menikah daripada dia berdosa, mengakibatkan hal yang tidak baik untuk kehidupan masa depan. Tetapi sekiranya dia bisa bertahan dalam hidupnya sampai Yesus datang, itu hal yang terbaik untuk kita bisa jalani. Jadi saya perhatikan dalam hal ini memang Abraham menikah kembali dengan keturah seperti yang pendeta Sony katakan itu, bahwa dia akan memiliki seorang penghibur bagi dirinya, dalam arti, maaf kata, bukan berarti wanita itu sebagai penghibur. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa dia ingin pendamping. Maka dia menikah kembali dengan keturah, dan Pastor Sony katakan dia memiliki keturunan dari keturah, 6 anak yang menjadi bagiannya. Tetapi kemudian kalau kita lihat bahwa bukan dari keturunan keturah istrinya inilah yang sesungguhnya, yang kalau kita perhatikan apa yang menjadi dijanjikan Tuhan, keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi anak daripada Ishak inilah yang kita tahu nanti ceritanya kemudian hari yang menjadi keluarga besar daripada Abraham, jadi disebutkan Bapak orang percaya. Demikian mungkin nanti. Amin. Jadi anak perjanjian dan juga benih yang dijanjikan itu tetap datang dari garis keturunan Ishak gitu ya, seperti yang Tuhan janjikan. Walaupun benar kata Tuhan, keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan juga pasir di laut dari istri-istrinya yang lain. Dan tadi juga sudah disinggung bagaimana kebebasan memilih. Jadi Abraham setelah Sarah meninggal bebas untuk memilih menikah atau tidak, asal kembali lagi ditekankan perlu faktor iman, doa gitu ya, dalam membuat suatu keputusan, dan kita percaya Tuhan selalu mempunyai andil gitu ya. Tuhan mempunyai kendali untuk membawa kebaikan dan juga kemuliaan bagi namanya dalam setiap keputusan yang kita buat. Kita sudah berada di akhir dari diskusi kita pelajaran ke-8 mengenai janji. Jadi saya mau kembali kepada Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga untuk kata-kata penutupnya. Jadi apa yang menjadi kekuatan bagi kita mempelajari bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyediakan, memberikan janjinya selama hidup Abraham, walaupun naik turun ya, dari suka, duka, kehilangan, keberkatan, dan lain-lain. Apa yang menjadi pengharapan bagi kita? Pendeta Sony, silakan. Saat ini kita tiba di satu tahap dari tiga tahap justification by faith, kemudian sanctification by faith, dan glorification by faith. Sekarang di sanctification, di mana tadi saya katakan kadang-kala kita sedang dalam pergumulan iman ini, kita maju, jatuh, kita bangkit lagi dengan mengatakan Tuhan ampun dosa saya, kita diampuni, dan kita bangkit lagi. Nah, closing statement saya adalah ketika Abraham mengalami itu pada masa lalu, maka saat ini pun kita mengalaminya. Namun ada satu istimewa dari Abraham, iman tetap berkobar. Sebagai manusia dia jatuh, ingat di Mesir dia jatuh, dan juga ada hal yang lain dia jatuh. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan, saya mau selalu bersamamu, maka dia bisa bangkit kembali. Pengalaman Abraham tentang pengorbanan anaknya menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih berharga daripada mengikuti Yesus Tuhan kita. Bagi para pemirsa, ingat itu. Keluargamu, dirimu, ajak untuk apa? Mengikuti Yesus Tuhan kita. Itu merupakan salah satu aplikasi yang saya ambil dari pelajaran pekan ini. Tuhan berkati kita, terima kasih. Amin. Pendeta Silitonga, silakan untuk pengharapannya bagi kita. Baik, terima kasih. Bagi saya sebenarnya hanya mungkin perlu kita perhatikan bahwa ingat janji Tuhan itu pasti dan tidak akan pernah dia ingkar. Yang walaupun seringkali kita manusia ingkar sesama manusia, tapi ingat Allah yang kita sembah, dia tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita sampai Yesus datang. Demikian mungkin aku. Amin. Terima kasih pemirsa sekalian. Kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Situmorang untuk mendoakan pemirsa kita. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah yang boleh kami dapatkan, di mana Engkau telah mengajarkan kami untuk boleh mengedepankan iman kami sama seperti Abraham. Walaupun Engkau berikan kepada kami kuasa untuk memilih, namun di kolong langit ini, hanya Engkaulah prioritas utama kami dan juga keluarga dan juga saudara-saudara sahabat-sahabat kami seiman di seluruh dunia ini. Terima kasih karena iman Abraham mengajarkan kami untuk
mengikuti Engkau dan tidak menggunakan logika kami dalam hal iman yang satu ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel belakang layar. Demikian juga seluruh para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka. Pertemukan kami Tuhan pada pelajaran pekan depan. Terpuji nama Tuhan dan kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan untuk keberadaan Pendeta Lamsihar Silitonga dan juga Pendeta Sony Situmorang pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati pelayan Bapak Pendeta sekalian. Dan bagi para pemirsa, terima kasih untuk dukungannya dan juga interaksi menariknya setiap minggunya di setiap episode. Kita akan bertemu kembali di pelajaran ke-9. Kita akan melihat bagaimana perjanjian Tuhan masih terus berlangsung sampai kepada keturunan Yakub sang penipu. Itu dia, kita akan bertemu. Tuhan memberkati kita sekalian.